Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Agisa Iko Wahyuni dan teman saya Rina Andriani NPM 7. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah peradilan Islam di era dinastik Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kemudian ada pemerintah dinasti Umayyah. Itu Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab tarikhnya bahwa sejarah Mu'awiyah harus disatukan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin, sebab negara tersebut itu menempati kedudukan setelah negara Khulafaur Rasyidin, baik dalam keutamaan, keadilan maupun persahabatan. Dengan demikian, sistem pendidikan yang ditetapkan Bani Umayyah itu tidak terlepas dengan bagaimana proses terbentuknya dinasti Umayyah sampai pada masa jatuhnya di Damaskus sampai tumbuh dinasti Umayyah pada babak kedua di Andalusia. Selanjutnya itu masa pemerintahan dinasti itu diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu dapat dua. Yang pertama itu pengambilan alih kekuasaan. Jadi diimplementasi terjadinya perang Siffin itu berimplikasi terhadap pergulatan politik di dunia Islam, dan terjadinya perang Siffin tersebut itu diawali dari terjadinya polemik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Padahal jika ditinjau dari garis keturunan, mereka itu masih satu garis keturunan. Dalam peristiwa inilah Ali bin Abi Thalib itu mengalami kekalahan secara politik dari pihak Muawiyah dengan perantara jalan arbitrase atau tahim, sehingga kekalahan Ali ini mampu dimanfaatkan oleh Muawiyah yang mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Selain kesepakatan arbitrase itu menimbulkan kerugian bagi pihak Ali maupun menimbulkan polemik perpecahan kalangan umat Islam. Yang kedua yaitu ada pemerintahan dinasti Umayyah. Pada pemerintahan ini tuh berasal dari nama Umayyah ibnu Abu Syam ibnu Abdi Manaf. Pada pemerintahan ini tuh berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 khalifah. Dari sekian banyak khalifah itu beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu diantaranya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Ali Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hasib ibnu Abdul Al-Malik. Itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kemajuan yang dicapai. Itu terdapat 10 kemajuan. Yang pertama itu pemisahan kekuasaan. Jadi pemisahan kekuasaan ini antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Untuk yang kedua itu pembagian wilayah. Jadi pada masa Ibnu Khattab itu terdapat